Anda tahu, Paulus dan Silas dalam perjalanan misionaris, mereka berkhotbah. Dan terkadang kita memikirkan para pengkhotbah yang berkeliling dunia saat ini. Oh, mereka memiliki jet mereka sendiri dan mereka terbang dengan kelas bisnis atau kelas 1, karena mereka telah terbang begitu banyak sehingga mereka ditingkatkan secara otomatis. Anda tahu, kita memikirkan perjalanan misi yang mulia, jika bisa dikatakan seperti itu, yang mereka ambil. Dan mereka telah mengunjungi 50-60 negara mengabarkan Injil. Tapi Paulus dan Silas, mereka tidak seperti itu. Ketika mereka melakukan perjalanan misionaris, Anda tahu, pada suatu waktu, mereka menemukan wanita ini dengan roh tenung. Dia dirasuki roh jahat, terus-menerus, dan akhirnya Paulus dan Silas, mereka berbalik di Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia dirasuki oleh roh jahat dan itu untuk mendapatkan uang. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan akhirnya Paulus merasa cukup, dia memerintahkan dalam nama Yesus agar roh jahat ini pergi dari wanita ini. Dan roh jahatnya keluar, tapi apa yang terjadi? Tuan-tuannya melihat orang-orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan, sumber uang mereka hilang, jadi mereka menangkap Paulus dan Silas. Mereka membawa tuduhan palsu terhadap mereka di hadapan para hakim dan pejabat, dan Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Dan lihat apa yang mereka lakukan selama di penjara, lihat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Anda tahu, ada gempa besar, tapi saya tidak fokus pada gempa. Saya fokus pada fakta bahwa Paulus dan Silas, ketika mereka menjadi tahanan, ketika mereka diikat tangan dan kaki mereka ke dinding dan ke lantai, mereka memuji Tuhan. Mereka tidak menunggu untuk keluar dari penjara sebelum mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, sementara mereka berada di tengah kesulitan. Mereka tidak menunggu Tuhan mengubah keadaan mereka terlebih dahulu sebelum memuji Dia. Mereka memuji Tuhan di sana sementara semua orang mengeluh dan menghela nafas, mungkin karena ketidakadilan yang dilakukan pada mereka. Tetapi mereka telah menemukan, Paulus dan Silas telah menemukan Yesus. Mereka tahu apa arti Yesus bagi mereka secara pribadi. Jadi ketika mereka menemukan waktu yang sulit, mereka tidak mengeluh. Tetapi sebaliknya mereka memuji Tuhan karena mereka tahu siapa Yesus itu. Dan mereka memuji Dia terlepas dari apapun yang terjadi pada mereka karena mereka tahu bahwa Yesus ada di sana bersama mereka. Dan mereka pikirkan itu sebagai sebuah kehormatan untuk menderita demi Yesus. Mereka tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mereka telah dituduh secara tidak adil. Teman-teman, ini adalah produk dari kehidupan Kristus tersembunyi. Tidak ada yang menjengkelkan mereka. Mereka tidak stres. Ya, mereka mengalami stres, tetapi gantinya berkeluh dan mendesah dan mengengah. Dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa mereka susah dan mereka jatuh dan keluar, mereka memuji Tuhan, dan Tuhan masih baik kepada mereka. Paulus dan Silas telah menemukan mutiara yang sangat berharga dan keadaan mereka tidak berubah, meskipun di sekelilingnya sudah berubah. Mereka berjangkar di dalam Yesus dan tidak ada yang akan mengubah itu. Anda tahu, banyak dari kita melakukan hal-hal dalam urutan yang salah. Kita melihat kepada Yesus untuk melihat apa yang dapat Dia lakukan untuk mengubah keadaan kita terlebih dahulu, sebelum kita percaya kepadanya. Banyak dari kita menilai ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus berdasarkan apa yang terjadi pada kita, daripada waktu kita bersama Yesus. Anda tahu, kita menghabiskan waktu bersama Yesus di pagi hari dan kita tahu bahwa Dia bersama kita. Bahwa apapun yang terjadi sepanjang hari, kita dapat menjaga kedamaian dan ketenangan kita, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Dia izinkan itu terjadi. Dengar, ada beberapa waktu yang Tuhan izinkan, sepertinya, orang jahat memiliki jalannya sendiri. Dan kita tidak mengerti mengapa, tetapi jika kita berkomunikasi dengannya dan kita menghabiskan waktu bersamanya, kita akan mempercayainya. Dan kita bisa memujinya terlepas dari apa yang terjadi. Jadi Paulus dan Silas mereka tidak terganggu. Lingkungan berubah,
karena interaksi mereka dengan Kristus. Bukan bagaimana mereka berubah dengan Kristus karena lingkungan mereka berubah, Anda lihat? Jadi lingkungan mereka berubah sebagai akibat dari interaksi mereka dengan Kristus. Gempa datang, tidak hanya mereka bebas. Mereka juga membaptis tentara Romawi. Jadi teman-teman, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana untuk hidup. Betapa manisnya memiliki persekutuan dengan Yesus dan bagaimana waktu yang harus kita miliki agar kita dapat memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita bagi Kristus. Banyak dari kita adalah orang Kristen, tetapi tidak berdaya. Dan kita tidak mengerti bagaimana Yesus bekerja dalam perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru, dan kita tidak melihat mujizat dalam hidup kita. Tetapi rahasianya adalah persekutuan. Saya menemukan seorang teman, sungguh seorang teman. Tetapi teman-teman, untuk memiliki teman ini, itu membutuhkan pengorbanan.